pada ibu saya. Bahkan Allah akan turunkan saat di dunia. Ayah saya meninggal saat saya masuk pesantren. Dan baiknya saya rasakan luar biasa. Beliau mengajar di musalla kecil dulu, sekarang jadi masjid. Itu saya selalu dibawa. Beliau mengajar, saya tidur. Sekarang gantian saya mengajar, beliau tidur. Dan kadang di pangku, gendong sampai pulang. Saya pernah sengaja pura-pura tidur untuk ingin tahu apa yang dikerjakan ayah saya di jalan. Jaga betul supaya nggak bangun. Begitu saya disimpan di kasur dan bangun, diajak bercanda. Saya mau masuk pesantren, beliau nggak sempat ngantar. Saya bertemu, beliau menangis, peluk saya, minta maaf, nggak bisa ngantar ke pesantren. Saya belum mengerti apapun saat itu. Saya bertekad, insya Allah saya belajar dengan sungguh-sungguh. Sepekan, 2 pekan saya dapat panggilan pulang. Saya tanya pada kakak saya yang ikut, sekarang ada di sini. Di mana ayah? Beliau nggak jawab. Sampai di Bandung, paman saya, beliau sekarang Sekom MUI Jawa Barat, langsung menyampaikan, nampaknya nggak akan terkejar sampai sana, mungkin sudah dimakamkan. Saya ngerti, paham saat itu bahwa beliau telah wafat. Maka saya pulang. Maghrib saya sampai, saya dapati ibu di ruangan tengah. Saya datangi, saya menahan tangis, tidak menangis sedikit pun untuk membahagiakan ibu saya. Saya datang, saya peluk, saya temani tidurnya. Itu pertemuan saya dengan ayah saya terakhir di mimpi. Saya bermimpi melihat sudah pakai kemeja, tersenyum, mendadahi saya. Sudah. Besoknya saya cari ke kamar, ternyata Allahu Akbar, apa yang selama ini saya pelajari di pesantren, kitabnya sudah ada di kamar semua, sudah disiapkan. Saya menangis saat itu. Saya bawa mushaf. Jadi bapak saya, ayah saya, itu bajunya pun saat wafat dibagikan kepada sahabat-sahabatnya. Bajunya, kitab-kitab ini dibagikan. Ibu saya menunjukkan kemudian ada jam yang nanti nak pakai. Saya bilang simpanlah. Saya bawa mushaf. Dengan mushaf itu saya duduk di ruangan tengah, saya menghadap ke kiblat dan saya mohon kepada Allah. Ya Allah, saya tak punya kemampuan lagi membahagiakan ayah saya saat hidup di dunia. Tapi mohon jadikan setiap huruf dalam Al-Quran ini, ya Allah, pahalanya mengalir untuk ayah saya. Begitu saya bacakan saat itu, tak bisa saya berhenti. Dan tiba-tiba langsung masuk ayatnya, artinya, posisinya, nomornya. Gak pernah berhenti, masuk. Dan saya bertekad ingin berbuat baik. Saya Adi Hidayat, putra dan kader asli Muhammadiyah. Kami dirikan satu institusi pendidikan bernama AIS, Akhyar International Islamic School, yang kami beri contoh dengan memilih 40 orang se-Indonesia. Mereka belajar dari KB, kemudian TK, melanjut ke SD, sampai dengan ke pesantren, SMP, SMA, sampai melanjutkan kuliah PhD, S1, S2, sampai S3. Apa yang mereka pelajari? Di poros masjid, mereka menguatkan nilai spiritualnya. STK tidak lulus dari TK kecuali mereka sudah hafal 5 juz Al-Quran. Mereka sudah paham bagaimana cara masuk masjid. Mereka paham bagaimana berdoa saat masuk kendaraan. Dan itu secara otomatis keluar. Masuk kendaraan, mereka berdoa. Bertemu orang tua, mereka mendoakan. Keluar dari masjid, sudah mengerti doanya. Masuk SD, mereka sudah hafal 30 juz ketika lulus SD. Di wisuda di Mekah dan Masjidil Haram. Lulus 30 juz ini bukan sekedar paham tentang Quran, tapi juga sudah tertanam dalam diri mereka nilai-nilai dasar pendidikan sesuai dengan harapan dan cita-citanya. Ada yang ingin jadi ulama, maka diberikan pendampingan sesuai dengan nilai keilmuannya. Ada yang ingin jadi arsitek, ada yang ingin jadi diplomat, sampai ada yang ingin jadi presiden. Maka SD lulus 30 juz dan diteruskan kemudian ke pesantren Ma'had Islam Rafia Akhyar yang berada di Banten. Ini akan mendidik mereka selama 6 tahun. Sudah hafal Qurannya, maka diinstallah ilmu pengetahuan yang sesuai dengan cita-cita mereka dan kebutuhan bangsa dan negara. Jadi di sini diajarkan, yang ingin menjadi menteri, maka kurikulum menterinya diturunkan.
Maka kita berharap ada Menteri Perdagangan yang hafal Quran. Ada Menteri Agama yang memang sudah paham tentang Quran, ya. Dan kami turunkan sampai pasal-pasalnya. Ada yang ingin jadi Menteri Pendidikan, maka diturunkan bagaimana pasalnya, bagaimana kurikulumnya, bagaimana ayat-ayatnya. Termasuk yang ingin jadi dokter, maka dikirimkan di sini, diberikan kurikulum Qurannya, hadisnya, dan ada kelas 400 dokter profesional membimbing mereka selama mereka belajar di pesantren ini. Kemudian mereka diteruskan ke tingkat S1, S2, dan S3 secara bersanad, bekerja sama dengan 20 negara, dan hasil akhirnya adalah pertama, kapanpun Muhammadiyah siap menerima mereka, mereka siap berkhidmat ditempatkan di berbagai majlis, lembaga, biro dengan kemampuan yang bersanad. 30 juz Quran, paham di bidangnya, ilmunya sudah melekat dan diabdikan untuk kepentingan bangsa dan negara. Indonesia memanggil, mereka sudah siap dengan ilmunya dan dasar ketaatan spiritualnya. Dunia memanggil, mereka pun siap untuk memberikan kontribusi terbaik sesuai dengan apa yang diharapkannya. Terakhir, sebagai penutup, apa yang kami sampaikan saat ini berkesesuaian dengan harapan besar Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahkan tercantum dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Pasal menimbang, poin B, disampaikan Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengamanatkan pada pemerintah untuk mengusahakan satu sistem pendidikan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia. Ini peran kami untuk mewujudkannya. Bagi teman-teman yang di TNI hadir pada saat ini, 7 Sabta Marga, kami warga negara Indonesia yang bersendikan Pancasila. Kedua adalah patriot, ketiga adalah kesatria. Kami kesatria Indonesia yang beriman pada Tuhan Yang Maha Esa, menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Baru kemudian yang keempat menjadi tentara Indonesia. Tidak menjadi tentara kecuali dia beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tidak menjadi tentara kecuali dia menjadi kesatria yang bertakwa. Maka konsep pendidikan berbasis pada Al-Quran dan Sunnah bisa diimplementasikan di militer, bisa diimplementasikan di dunia pendidikan, bisa diimplementasikan di dunia bisnis, kapanpun negara membutuhkan. Khususnya untuk visi emas Indonesia 2045, maka program yang kami gagas insya Allah sudah selaras dengan visi negara, bangsa, Persyarikatan Muhammadiyah. Mudah-mudahan ke depan kita memiliki generasi emas Indonesia yang berkemajuan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Terima kasih atas segala perhatian. Dengan bangga saya ingin tutup dengan satu kalimat. Saya Adi Hidayat, putra dan kader asli Muhammadiyah. Karena ini live, saya juga ingin mengetahui seluruh lapisan bangsa Indonesia bahwa Muhammadiyah tidak pernah melahirkan putra-putrinya kecuali memiliki kontribusi nyata bagi bangsa, negara, dan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada seorang perempuan gak pernah sholat sunnah, cuma sholat fardu saja, gak pernah puasa sunnah, puasanya Ramadan saja, dia menaati pada suaminya, menjaga kehormatan keluarganya, dia menempatkan tugas di rumah sebagai tugas utamanya, maka apa yang terjadi? Qila laha yaumal qiyamati, dikatakan kepada perempuan ini saat kembali kepada Allah di yaumil hisab, udkhulil jannata min haitsu syi'ti, cepat langsung masuk surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki. Gak ada hisab. Kalau ada seorang perempuan gak pernah sholat. Jadi ada orang-orang yang menjalani kehidupan yang seluruh aktivitasnya tersusun rapi, kata Allah. Ya, apapun itu, di siang dia punya agenda, di malam dia punya agenda, dan dahsyatnya dia siapkan itu bersamaan dengan zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih ya Allah yang telah memberikan saya kesempatan hidup, memberikan kesempatan pada saya menyusun kegiatan, lihat langit ingat Allah, ya kan? Lihat anak ingat Allah sebagai titipan. Itulah ulul albab. Jadi ada orang bukan sholat malam minta kepada Allah. Ada satu kalimat yang sangat mahal, yang kalau kita punya ini tentram kehidupan dunia. Kalimatnya singkat, cuma 3 kata. Aku punya Allah. Aku punya Allah. Ini kalimat yang mahal, yang jarang dimiliki sampai hari ini. Kenapa engkau begitu tegar, padahal masalah rumah tangga kamu itu begitu pelik? Aku punya Allah. Aku yakin Allah pasti akan berikan solusi. Kamu kok kelihatannya biasa-biasa saja sih? Padahal kan kemarin pekerjaan kamu gagal. Aku punya Allah. Allah sudah ngatur rizki. Rizki aku sudah Allah tetapkan. Aku punya Allah.
Kalimat ini yang mahal sekarang. Hati-hati dalam mencari guru. Cari orang-orang yang capable di bidangnya, kualifikasinya sesuai dengan apa yang Nabi sampaikan. Imam Nawawi menyimpulkan 4 bagian. Wala yata'allamu illa mimman takammalat ahliyatuhu wa dhaharat diyanatuhu wa tahaqqaqat ma'rifatuhu wa ishtaharat siyanatuhu. Kalau ingin cari guru, satu, cari yang pakar di bidangnya. Lihat kemampuannya, lihat ada sanad gurunya tidak, pada siapa dia belajar, pada siapa lagi dia belajar. Kemudian yang kedua, lihat bagaimana ketakwaannya, sholatnya bagaimana, baca Qur'annya bagaimana, puasanya bagaimana. Yang ketiga, lihat ma'rifatnya, kenal Allah atau tidak, kenal dirinya atau tidak. Yang keempat, lihat akhlaknya, bagaimana perilakunya, bagaimana kemuliaannya. 4 ini kalau ditemukan, jaga dengan baik, karena itulah yang kemudian disifati diantaranya dalam pemahaman hadis Nabi SAW sebagai warathatul anbiya. Selebihnya semoga Allah menjaga kita semua dalam kebaikan, memberikan petunjuk dalam kemuliaan, dan semoga Allah memberikan satu taufik yang luas kepada kita dari Jumat ini sehingga dapat membuka lembaran baru untuk saling mendoakan siapapun dia. Kepada non muslim pun kita doakan, apalagi kepada orang Islam, jangan sampai kita membangun garis permusuhan. Mari kita hidupkan narasi-narasi kebaikan, saling mendoakan, membangun kemuliaan, saling rukun dalam kebaikan, menghargai pendapat yang berbeda sepanjang memiliki dalil-dalil, dan kita kompak bersama membangun bangsa negara yang kita cintai ini sehingga menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. ادعوا الله يستجب لكم جميعا.